Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku dokumen kontrol dimanapun Anda berada, semoga teman-teman semuanya sehat selalu dan diberikan kemudahan dalam menjalankan seluruh aktivitasnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik teman-temanku semuanya, hari ini kita akan melanjutkan tutorial kita terkait dengan menu update source data. Pada aplikasi Sedox, Smart Engineering Document Control System, di sini saya sudah menyiapkan menu update source data. Ketika kita klik, maka teman-teman akan diarahkan kepada worksheet yang bernama source data, rasimatrik, dan juga rasimatrik VDR. Adapun worksheet Sedox ini adalah tampilan awal ya ketika teman-teman memulai aplikasi ini. Nah, di worksheet source data, teman-teman, di sini saya sudah menyiapkan item-item untuk issued purpose list, kemudian dokumen latest position, dokumen review status, dokumen status, dan juga next submission. Ada hal yang sangat penting yang mesti teman-teman ingat, bahwasanya mohon teman-teman untuk tidak mengubah header dari masing-masing tabel ini. Ya. Karena kalau teman-teman mengubah header ini, maka PBA code-nya ataupun kode-kodenya akan error, teman-teman. Sehingga aplikasi tidak bisa digunakan. Kemudian pada bagian issued purpose list, di sini teman-teman bisa menambahkan issued purpose berdasarkan perusahaan masing-masing. Bagaimana dokumen numbering system ataupun dokumen kontrol prosedur mengatur terkait issued purpose list, ya. Nanti ini bisa disesuaikan, teman-teman bisa menggantinya ataupun menambahkan. Kemudian untuk dokumen latest position, untuk saat ini saya hanya menyebutkan 3 aja: distribute, under reviewer approval, dan return. Nah, teman-teman seperti tadi, teman-teman juga bisa menambahkan untuk item-item yang lainnya di bawah. Kemudian selanjutnya untuk dokumen review status, di sini saya hanya menambahkan 3 aja: being review process, being approved process, dan review completed. Nanti teman-teman silakan bisa tambahkan ya. Nah, kemudian kalau ini dokumen review status, ini dokumen status. Ini review status itu terkait prosesnya, teman-teman. Ya, prosesnya masih di review atau kadang dalam proses approval. Adapun untuk dokumen status ini adalah hasil final atau akhir dari hasil review tadi, proses review tadi. Apakah approve, approve as not approve, delete, rejected, cancel, postpone, dan lain-lainnya. Teman-teman bisa juga menambahkan untuk item-item yang sekiranya memang di sini belum tercantum. Kemudian untuk next submission, di sini teman-teman bisa disesuaikan dengan aturan ataupun prosedur yang berlaku di perusahaan masing-masing. Ya, tentunya teman-teman dokumen kontrol sudah tidak asing dengan item-item seperti ini. Nah, kemudian untuk rasimatrik, teman-teman, di sini ada 3 tabel penting ya. Yang pertama di sini tabel rasi ya. Responsible, accountable, consult, and inform. Ini tabel rasi. Kemudian di sebelahnya di sini, teman-teman, ada tabel untuk reviewer. Ya, tabel reviewer. Dan yang satunya lagi untuk tabel approver. Baik, kita akan jelaskan satu persatu. Pada bagian tabel rasi matrix, di sini saya sudah menyiapkan kolom untuk disiplin dan juga dokumen type. Nah, jadi teman-teman nanti bisa memasukkan masing-masing disiplin di kolom ini. Di sini saya hanya memasukkan beberapa item saja karena ini hanya sekedar untuk contoh, teman-teman ya, untuk contoh penggunaan aplikasi. Kemudian dokumen type-nya ya, seperti hanya contoh project management ada plan ya, ada desain basis, ada juga prosedur. Nah, untuk project control ada register, schedule, prosedur. Nah, mungkin teman-teman juga nanti akan banyak item-item dokumen type dari perusahaan yang teman-teman saat ini bekerja. Nah, adapun kolom ketiga untuk spesifik dokumen title, ini adalah untuk tambahan informasi terkait disiplin dan dokumen type yang sudah dijelaskan di item kolom sebelah kiri. Nah, ini boleh ada, boleh tidak. Teman-teman boleh mengisinya ataupun dibiarkan kosong juga tidak apa-apa. Yang terpenting untuk disiplin dan dokumen type ini harus diisi, tidak boleh tidak ya, teman-teman. Nah, kemudian untuk kolom selanjutnya di sini teman-teman melihat ada kolom R, yaitu untuk responsible ya. Kolom A1 untuk accountable 1, level ke-1 accountable. Kemudian A2 accountable level kedua, C1 untuk consult pertama, C2, C3 sampai C7 untuk consult ya, dan inform. Kita ambil contoh. Untuk project management plan, maka yang memiliki responsible adalah project engineer. Nah, kemudian level
accountable 1 adalah project lead. Kemudian level accountable 2-nya engineering manager. Nah, ini hanya sekedar contoh, sekali lagi teman-teman bisa menggantinya sesuai dengan kebijakan di perusahaan masing-masing. Nah, ketika teman-teman sudah menentukan responsible accountable 1 dan 2, maka untuk project management plan ya, contohnya itemnya project execution plan. Maka disiplin-disiplin terkait di sini ada QC untuk konsol pertama. Di sini yang memiliki peranan untuk konsol ada QC engineer. Kemudian ada juga HSSE engineer. Kemudian yang ketiga construction engineer. Keempat procurement engineer dan kelima project control engineer ya. Nah, mungkin bisa jadi ada tambahan untuk konsol ke-6 atau konsol ke-7. Dan yang terakhir untuk bagian inform di sini ada dokumen kontrol ataupun klien, contohnya misalnya operation. Nah, ini berlaku untuk seluruh disiplin teman-teman ya. Ada proses, mechanical, piping. Nah, teman-teman tentunya sudah tidak asing lagi dengan disiplin dan dokumen type dari masing-masing item-item ini. Baik, untuk tabel selanjutnya yaitu adalah tabel reviewer. Reviewer di sini teman-teman, dia berlaku juga untuk menjadi responsible dan consult. Ya, jadi untuk tabel reviewer ini dia akan berperan sebagai responsible dan consult ya. Nah, di sini teman-teman silahkan nanti tinggal memasukkan nama-nama dari timnya yang ada di kantor, kemudian disiplinnya disiplin apa, kemudian role-nya sebagai apa peranannya. Nah, ada item terpenting di sini adalah email. Saat ini email yang teman-teman lihat ini adalah email dummy ya teman-teman ya. Nah, nanti teman-teman tinggal masukkan emailnya, kemudian untuk statusnya dibikin aktif ya. Nah, kemudian untuk tabel selanjutnya yaitu tabel approver. Di sini di tabel approver ini adalah bagian untuk A1 dan A2, yaitu accountable level 1 dan accountable level 2. Yang ada di sini adalah untuk lead ya, project lead, HSS lead, QA/QC lead, construction lead dan macam-macam disiplin lead. Dan yang selanjutnya adalah engineering manager dan juga ada project manager ya di sini teman-teman, project manager atau juga bisa jadi ada project director. Nah, seperti halnya tadi di tabel reviewer, pada tabel approver juga teman-teman mohon diperhatikan untuk mengisi emailnya sesuai email masing-masing dan juga statusnya dibuat aktif gitu teman-teman. Ya. Baik, untuk rasio matrik VDR ini pada dasarnya sama seperti dengan rasio matrik yang engineering. Jadi ada tabel rasi, kemudian ada juga tabel reviewer, kemudian ada juga tabel approver gitu teman-teman. Jadi ini untuk update source data ada di sini. Adapun Sedox di sini kosong ya teman-teman karena ini tampilan awal saja. Sengaja saya aktifkan. Nah, supaya nanti kembali lagi ke Sedox. Nah, setelah itu teman-teman silahkan kembali lagi ke dashboard. Nah, itu teman-teman tutorial untuk kali ini terkait dengan update source data. Insya Allah pada session selanjutnya kita akan lanjutkan untuk tutorial mengenai update deliverable. Demikian saya sampaikan, semoga bermanfaat buat teman-teman dokumen kontrol dimanapun Anda berada. Sampai ketemu lagi pada tutorial selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.